Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana ini kegiatan di hari ini? Lumayan sibuk dari pagi ya, baru beres. Ya, alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah memberikan waktu kepada saya dan menyempatkan sesuai jadwal yang sudah kita sepakati bahwa di hari ini kita akan melakukan wawancara terkait mengenai kehidupan seputar pernikahan yang telah Ibu jalani ya Bu ya. Oke. Mungkin sebelumnya ada yang mau Ibu tanyakan dulu ke saya? Asik. Lanjut aja. Kita tidak perlu berkenalan, sudah kita di awal kita sudah perkenalan. Oke. Mungkin langsung saja ya Bu ya. Kalau boleh tahu, sekarang di tahun 2025 ya. Nah, sekarang usia pernikahan Ibu tuh sudah berapa lama? Udah ke 9 tahun. 9 tahun Untuk 2025 ini. Oke, 9 tahun ya. Berarti dulu tuh nikah tahun berapa? 2016. 2016, sekarang 2025, berarti kurang lebih 9 tahun ya. Oke. Kalau boleh tahu jumlah anaknya berapa? 2025 teh kan 2015 teh salah kan bener kan ya? Oh iya. 9 Oke. Kalau jumlah anak berapa? baru 1. Alhamdulillah ya. Baru 1. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sekarang berapa tahun? Sekarang mau naik kelas 2 SD 7 tahun lebih. Oke. 8 tahun. Di 7 tahun lebih ya. Nah, untuk pekerjaan Ibu sendiri? Karyawan swasta. Karyawati. Kalau untuk suami gitu, Kerjaannya buruh. nah, terima kasih ya Bu untuk informasinya. Mungkin kita langsung saja ke diskusi kita di awal. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan ke Ibu dan mohon mungkin Ibu ketersediaannya untuk bisa menjawabnya secara sukarela. Akan tetapi jika memang ada sesuatu yang tidak ingin Ibu sampaikan juga mungkin tidak apa-apa gitu ya. Itu ada hak prerogatif ya, gitu, seperti itu. Nah, mungkin izin bertanya ya Bu, bisa diceritakan bagaimana awal mula pertemuan Ibu dengan pasangan? Pertemuannya mah dulu banget pas lagi main ngabuburit bulan puasa, ketemu di jalan gitulah. Tukeran WA, bukan WA nya zaman dulu mah SMS, HP, tukeran nomor HP. Lanjut istilahnya mah dia udah janji kalau misalkan mau sama saya mau beneran, insya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang ucapannya dipegang, alhamdulillah sampai sekarang bener. Udah jalan berapa tahun berarti ya dari ketemu sampai sekarang nikah teh hampir 2008 ke 2025 teh hampir ke 18 tahunan lah. Masya Allah. Berarti awal mula tuh bisa dibilang dulu sebelum pranikah itu ada proses pacarannya terlebih dahulu gitu. Itu berapa tahun kurang lebih? 8 tahun. 8 tahun gitu ya. Jadi awal perkenalan, Iya. jadinya awal perkenalan sebelum nikah itu 8 tahun. Dan itu 8 tahun. Nah itu. Terus ada lagi yang disampaikan? Udah sih, udah itu mah udah banyak lah lika-likunya mah sampai memutuskan menikah karena emang udah mateng, umur udah mateng. Meskipun dulu belum punya pekerjaan, suami belum ada pekerjaan, jadi
mudah-mudahan setelah menikah mah ada Hmm. rezeki, ada pekerjaan, alhamdulillah betul. Setelah menikah dapat kerja, dapat juga anak, alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin lebih ke dulu awal mula memutuskan untuk menikah, jadi berpositif thinking aja ya. Iya. Oke. Oke. Apa yang membuat dulu itu memutuskan untuk menikah dengan pasangan? Yakin ini yakin ya. Iya. Karena juga ininya ya, istilahnya udah lama tahu sifat, udah lama tahu ininya kan. Zaman sekarang laki-laki atau perempuan nggak semuanya benar gini kan ya, kayak banyak yang main-main atau hanya memanfaatkan saja harta atau ininya kan, nggak semua sama. Jadi benar-benar harus ditelaah, dan emang perkenalan udah lama, udah tahu sifat masing-masing, insya Allah yakin berarti kita harus menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. Oke, jadi lebih ke dulu tuh memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang sekarang dipilih itu lebih ke ada rasa trust gitu ya, karena memang dulu memandangnya takutnya banyak laki-laki tuh yang hanya sebatas main-main, Iya. tapi yang ini mungkin lebih ke meyakinkan Iya. serius gitu ya, seperti itu, serius dan bisa nantinya bisa dipercaya untuk bertanggung jawab gitu, menjadi kepala Iya. rumah tangga. Oke, nah bagaimana dulu proses persiapan pas mau menikah gitu. Nah misalnya mulai dari perencanaan, dukungan keluarga dan lain-lain itu bagaimana? Jadi dulu teh pas umur 25 mau menikah itu kita nggak ada persiapan jauh untuk kita mau menikah di tahun kapan, nggak ada. Tapi setelah 2016 itu, setelah puasa, orang tua memutuskan untuk menikahkan kami karena usia pacaran udah lama banget gitu kan. Takutnya istilahnya khawatir takut gak berjodoh apa gimana, bisa ada godaan apalah istilahnya. Jadi udah langsung aja dari bulan puasa ke pernikahan itu cuma persiapan 3 bulan. 3 bulan itu kita mempersiapkan dari pihak keluarga, udah gitu memutuskan nanti bulan haji dulu teh menikah teh di tahun 2016 di bulan September. 3 bulan persiapan, alhamdulillah lancar, nggak banyak ini sih karena emang banyak apa ya, pendapat teman-teman gini. Nah mulailah ini mencari-cari, tapi alhamdulillah lancar sih semuanya. Alhamdulillah ya, semua berjalan lancar. Tapi proses pas awal pernikahan itu yang memang yang menjadi pemicu atau faktor utama itu adalah faktor dorongan dari orang tua, yang mungkin karena terlalu lama gitu ya perkenalannya, yang memang sudah berjalan hubungannya sudah lama sekali, jadi banyak kekhawatiran yang mungkin orang tua pikirkan gitu. Jadi akhirnya disegerakanlah untuk menikah di waktu yang cepat waktu itu gitu. Oke. Tapi semuanya mah alhamdulillah ya berjalan lancar, dan semua teman-teman, keluarga, lingkungan juga support gitu ya waktu itu. Alhamdulillah. Nah kemudian bagaimana keluarga dan teman-teman merespon untuk menikah? Oh iya, tadi sudah ya terjawab, karena teman-teman dan keluarga berarti merespon dengan baik ya waktu itu. Oke, nah kemudian apa nih harapan terbesar mengenai pernikahan yang saat ibu dan pasangan untuk memutuskan untuk menikah? Jadi harapan terbesar mengenai pernikahan untuk kedepannya tuh apa gitu pas di awal nikah itu? Pas di awal nikah ya istilahnya mah hidup bahagia lah ya bersama pasangan, karena itu yang kita pilih. Terus dapat juga istilahnya kan gini katanya, kalau misalkan udah menikah pintu rezeki itu terbuka lebar ya kan. Nah mudah-mudahan setelah kita menikah melangkah lebih panjang lagi tuh rezeki terbuka istilahnya, anak ada gitu, rezeki banyak, rumah punya, pekerjaan mapan gitu kan istilahnya.
mudah-mudahan dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih diusahakan. Masih diusahakan. Jadi harapan terbesar pas awal pernikahan itu memang memimpikan sebuah kehidupan atau keluarga kecil yang bahagia, yang hidup bahagia, dan semakin terbukanya pintu rezeki yang lebar gitu ya. Baik. Nah, kemudian apakah ada perbedaan besar gitu antara harapan dan kenyataan yang terjadi di dalam pernikahan gitu? Nah, tadi kan awal pernikahan itu harapannya gini-gini, dan ketika realitanya yang terjadi itu mungkin terkadang tidak sesuai harapan atau bagaimana gitu. Ya, dulu itu berpikirnya kita tuh manis-manis ya, yang namanya masih masa pacaran, terus lihat apa ya, suami kan juga S1 ya kan, bermimpi dapat kerja yang emang sesuai. Tapi untuk zaman sekarang kan dilihatnya nggak harus S1, nggak harus S2, tapi yang penting ada kemauan usaha dan emang miliknya, rezekinya ya kan. Ikhtiarnya kita kalau emang bagus gitu kan, insya Allah dapatnya yang lebih bagus. Tapi balik lagi ke dirinya kan, misalkan dapatnya yang biasa ya berarti emang usahanya juga yang biasa, mungkin seperti itu. Tapi ya disyukuri saja, alhamdulillah segitu juga. Mungkin emang banyak ya yang namanya S1 atau yang berkuliah kerja cuman emang jadi guru, atau ada yang jadi gojek atau jadi apa kan, banyak gitu. Cuman balik lagi ke diri kita, mensyukuri apa yang didapat, alhamdulillah saja sih. Jadi lebih ke perbedaan besar antara harapan dan realita itu lebih ke mungkin ekspektasi di pekerjaannya itu yang mungkin terutama ya, poin utamanya, karena ekspektasinya itu biasanya kan orang idealnya kalau orang yang berpendidikan harusnya dapat pekerjaan yang begini gitu, tapi kan terkadang realita itu berbeda, dan yang dirasakan ibu tuh realitanya di luar ekspektasi dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Kemudian bagaimana ibu dan pasangan biasanya berkomunikasi tentang isu-isu penting atau perbedaan pendapat? Kan biasanya ada perbedaan pendapat nih gitu. Nah, bagaimana cara ibu biasanya berkomunikasi dengan pasangan? Paling kalau misalkan kita berunding nih bicara, misalkan berbeda pendapat, tapi lebih seringnya suami yang ngalah untuk sekarang teh. Jadi lebih ke gak mau banyak ngobrol, ya udah aku yang ambil alih misalkan gitu. Tapi pemikiran aku juga lebih ke depan gitu. Kalau cewek kan panjang gitu pikirnya, tapi alhamdulillah selama ini lebih ke ngedengerin apa yang aku bilang. Jadi ibu sekarang posisinya lebih merasa didengar, dan karena suami lebih sering untuk mengalah gitu dan mendengarkan gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk menyikapi perbedaan pendapat itu sendirinya itu bagaimana? Paling istilahnya mah bukan harus memaksakan kehendak aku ya, tapi lebih ke aku tuh ngasih pandangan tuh karena udah mengalami gitu. Karena aku udah mengalami, suami lebih ke banyak apa ya, nggak terlalu gaul luas gitu kan ya, jadi taunya cuman seputaran di sini aja, atau nggak banyak dunia luar gitu. Jadi karena aku kerjanya emang kesana kemari, dunia luar tahu A B C D nya gitu, jadi aku ke suami udah ngasih tahu ini tuh pastinya gini karena emang aku udah ngalamin gitu. Jadi mungkin ketika dalam berkomunikasi tentang perbedaan pendapat itu ibu lebih dominan ya, karena memang ibu wawasannya lebih luas dibanding suami, dan ibu lebih ke belajar dari pengalaman ya. Jadi perbedaan pendapat itu kan muncul mengutarakan pendapat karena pernah mengalami juga gitu, dan alhamdulillahnya mungkin suami bisa mendengarkan dan akhirnya ya lebih ke suami mengiyakan dan lebih ke mengalah tadi ya, sering mengalah gitu, seperti itu. Nah, kemudian menurut ibu nih, seberapa efektif komunikasi ibu dengan pasangan? Nah, bisakah ibu berikan contohnya? Jadi komunikasi yang efektif itu seperti apa?
harusnya sih kayak kabar-kabari itu pasti ya, Iya. kabar-kabari istilahnya mau berangkat dulu, karena jam kerja kita tuh beda banget. Iya. Suami berangkat pagi dari jam 6 sampai siang, nah aku yang siang sampai malam, jadi kita tuh ketemu cuman pas pulang gitu, paling WA itu telepon, kadang ketemu di jalan, aku berangkat dia pulang gitu, pasti sehai aja. Cuman emang di kita nggak banyak masalah ya untuk sekarang, alhamdulillah, karena dia enjoy, aku enjoy gitu, nggak banyak tuntutan sih, gitu aja. Jadi komunikasi efektifnya itu ketika memang sudah saling percaya gitu ya, saling percaya Iya, dan gitu. punya kesibukan masing-masing gitu ya, dan ya seperti tadi memberikan contohnya yaitu saling berkabar aja gitu, Iya. sering kayak dimanapun dan kapanpun berada, jadi Iya. saling mengabari karena Iya. memang jadwal yang Iya, berbenturan gitu bertabrakan, ya, iya, bertabrakan. gitu. Nah kalau boleh tahu, kalau dalam sehari nih pertemuan yang intens di jam berapa gitu saling Bertemu tuh jam 10 malam. Jam Jam 10 10 malam. malam, iya, karena aku pulang itu kan seringnya masuk siang ya, jam 10 malam itu ketemu, cerita apa yang harus diceritain gitu kan ya. Dari malam sih emang waktunya di situ, karena kalau misalkan pagi udah pencar kemana, jarang ketemu. Kadang kalau WA juga ada yang harus dibahas juga di WA kan gak enak, mending nanti ketemu paling di malam hari. Jadi di malam hari ketemu dalam setiap hari itu seringnya di jam 10 malam gitu, dan itu pun ada apa ya, quality time-nya di jam segitu. Jadi kalau ada apa-apa aktivitas di siang hari yang bisa untuk di-sharingkan, yaitu di-sharingkan di jam 10 malam mungkin sebelum tidur gitu ya. Dan kalau boleh tahu paginya berangkat kerja itu di jam berapa nih? Saling semuanya beraktivitas nih, ibu beraktivitas, bapaknya beraktivitas, di jam berapa startnya? Startnya tuh jam 5 kan ya, pas bangun jam 5 udah bangun nih, mau mulai berangkat, aku siapin sarapan, anak juga dibangunin sekolah. Itu jam-jam sibuknya jam segitu, jam 6. Jadi kita udah rapi, beres rumah, terus ngantar suami, nganterin anak, nah itu udah plong aja jam segituan lah, jam 6 jam 7. Oke, jam 6 jam 7 berarti di jam sibuknya tuh dan di pagi hari ya, di pagi hari biasa ibu ya. Oke. Nah biasanya nih apa saja nih topik yang paling sering didiskusikan dengan pasangan? Biasanya tadi kan suka ceritanya di jam 10 malamnya apa nih, biasanya topik apa yang sering didiskusikan atau di-sharingkan? Paling lebih ke kayak masalah anak ya, perkembangannya kayak apa, misalkan kan bapaknya jarang tuh yang nemenin kan, istilahnya sibuk kerja. Perkembangan anaknya yang bisa nulisnya jadi rapi, atau bisa baca Al-Qur'annya udah lumayan gitu kan. Soalnya bapaknya emang jarang banget ngajarin gitu, karena emang lebih percaya ke aku gitu kan ya. Bapaknya juga sibuk, jadi udah aja dari segi pendidikan mah nyerahin ke aku gitu. Paling ngebahas itu sih, sama yang lain-lainnya mah lebih ke kayak ekonomi ya, pasti ada lah, ekonomi pasti ada. Ngobrol ini kita suami pengennya ini, aku pengennya ini, tapi kita cari solusi, jalan tengahnya mending ini dulu. Nah paling seperti itu. Topik yang sering dibicarakan yaitu tentang perkembangan anak, kayak anak yang sekarang masih di masa golden age ya, detik-detik terakhirnya ya, sebelum 9 tahun, kayak gaya pengasuhan yang memang harus diperhatikan dari segi pendidikannya ya terutama. Dan topik masalah ekonomi mah ya, masa depan itu yang selalu dibicarakan setiap hari. Iya, itu mah udah masalah umumnya. Oke. Nah, bagaimana nih cara ibu menunjukkan kasih sayang atau apresiasi kepada pasangan, ataupun sebaliknya? Jadi cara menunjukkannya itu bagaimana? Paling sih lebih ke menyanjung ya, menyanjung dengan pujian ya gitu. Sama sih dia juga paling kalau misalkan kayak agak gendutan nih, misalkan coba rada di stop makanannya gitu, udah jangan makan malam gitu kan. Paling kalau misalkan
yang muatin tuh dia yang kayak orang jajan yuk malam gitu kan, udah cina jangan makan malam gitu. mau diet gitu ya. Gitu udah jadi stop itu kan, nggak jadi karena dianya nggak mau. Kalau misalkan dua-duanya sama mau mah pasti ya udah berangkat cari makanan. Ini mah dianya yang stop udah enggak gitu, jadi ketanya juga enggak sih. Jadi udah saling inilah ya, saling mengingatkan gitu ya, seperti itu. Jadi kalau boleh tahu ada physical touch yang lain nggak yang dominan, misalkan dari ibu pengennya apa, dari bapak pengennya apa gitu, atau love language yang berbeda gitu? Masih biasa aja sih, datar-datar aja, nggak aneh-aneh sih. Nggak aneh, jadi lebih ke mungkin dengan cukup memberikan pujian atau sanjungan juga, itu sudah merasa saling dicintai satu sama lain gitu ya, kayak diperhatikan lah istilahnya. Kemudian bagaimana nih ibu dengan pasangan membagi tugas dan tanggung jawab di dalam rumah tangga? Apakah ini pembagian yang sudah dijalankan itu menurut ibu itu sudah adil atau belum? Aku sih nggak banyak menuntut ya untuk ke suami hal A, B, C, D gitu, enggak lah. Selama aku masih bisa ngerjain mah udah nggak apa-apa. Aku mah istilahnya mah memang kalau misalkan cowok mau bagi tugas, alhamdulillah ya itu udah bonus buat istri. Tapi yang terpenting aku masih yang penting tanggung jawab dia sebagai suami yang menafkahi, itu aja sih udah cukup. Masalah pekerjaan bagi tugasnya itu mah nggak apa-apa lah, urusan aku aja ya. Memang seharusnya cewek jadi masalah. Meskipun aku kerja, tapi aku juga sempetin sih untuk apa namanya, beda segala macam. Meskipun emang kita masih diam di rumah orang tua ya, otomatis masih ada yang bantu orang tua, jadi nggak terlalu kebanyakan tugas sih. Karena emang aku nggak bisa, bukan nggak bisa masak ya, jarang masak karena emang jarang. Jadi udah itu mah tugas ibu, yang paling yang lain-lainnya mah aku mah yang kecil-kecil aja gitu. Jadi yang berat makan yang kayak gitu ya, yang masak ya kan, pekerjaan rumah yang berat mah ya kayak nyetrika, cuci piring gitu mah ya itu mah udah biasa. Jadi di dalam tanggung jawab dalam pernikahan mungkin yang bagi ibu itu yang terpenting adalah suami mencukupi dan memberikan tanggung jawabnya, yaitu menafkahi secara cukup terhadap anak dan istri gitu. Untuk urusan di rumah dan lain-lain, walaupun ibu sendiri bekerja juga gitu ya, tapi itu tetap dipegang dan dijalankan oleh ibu sendiri gitu, seperti itu. Nah kalau untuk pengasuhan anak tuh gimana Bu? Ada pembagian tugasnya nggak kayak gitu, harus jagain ya misalkan ibunya lagi gak ada atau bagaimana? Ada sih kayak gitu, kayak misalkan mau renang nih, bapaknya ada di rumah, tolong dong nanti jemputin misalkan gitu. Atau misalkan anterin kemana, kayak waktu bulan puasa kan susah banget untuk buka di rumah karena posisi kerja jauh, jadi pulang ke rumah tuh pasti udah maghrib. Jadi jarang banget yang namanya buka puasa di rumah, apalagi banyak apa namanya teh bukber di luar ya istilahnya mah. Kalau udah di sana nanti bukber gitu, jarang untuk buka puasa di rumah. Sedangkan di rumah suami sama anak kan ada, jadi aku bilang ke suami, tolong dong nanti antar ngabuburit. Nah itu yang pasti suka gitu, pokoknya antar dia yang dia mau istilahnya mah. Peperian misalkan nggak ada ibunya gitu ya, ada bapaknya yang ngantar gitu kan. Anak cewek mah ya sama bapaknya kan emang harus dekat ya, lebih dekat. Tapi alhamdulillah sih dia mau, emang si anak tuh nggak ada aku ke bapaknya, nggak ada bapaknya ke aku sih, gitu aja. Ya baik, berarti yang memang peran yang semuanya juga fungsinya ada ya. Jika memang ibu tidak ada di rumah ya bapaknya ada, berarti di tanggung jawab sama bapaknya ya gitu, dan disiap antar jemput, begitupun sebaliknya gitu ya. Nah kemudian dalam pengambilan keputusan penting nih, misalnya keuangan, terus tadi juga termasuk pengasuhan anak, karir gitu kan, ibu juga kan masih berkarir ya, masih bekerja gitu. Nah bagaimana prosesnya antara ibu dan pasangan nih, siapa yang lebih sering mengambil inisiatif? Aku sih soalnya iya gitu tadi, karena aku alhamdulillah ya wawasan luas, jadi aku
tahu mestinya harusnya gini, itu lebih baiknya gini gitu. Karena bukannya menyalahkan, tapi nantinya kedepannya gitu tetap aja oh iya ya nggak dengerin gitu loh gitu sih. Oh, berarti karena memang tadi juga sudah disampaikan ya, ibu yang lebih dominan dan lebih inisiatif itu karena memang ibu pergaulannya lebih luas dan memang secara pertemanan atau relasi lebih luas juga gitu ya, dan memang pekerjaan suami kan masih di sekitaran, jadinya tuh ruang lingkupnya cuma di sini aja gitu. Jadi ruang lingkupnya mungkin kecil gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin karena belajar dari pengalaman itu tadi, dan mungkin dari setelah apa yang sudah terjadi, kalau ngambil keputusan suami yang ngambil, akhirnya terkadang tuh kan gitu suka begitu ya. Oke, baik. Nah, apakah ada kesepakatan bersama nih tentang pengambilan tugas atau hal-hal tertentu dalam pernikahan? Jadi disepakati gini, ya, kayak misalkan ibu di jam sekian terus gini, bapak di jam sekian gini, ada nggak gitu Nggak ada sih kesepakatan? kesepakatan gitu mah nggak ada. Nggak ada. Paling adanya yang kayak gini nih, kayak kita tuh punya teman, suami punya teman, aku punya teman, jadi kayak nggak ngelarang gitu mau main sama teman sok. Nah aku juga sama ke suami mau main sama teman sok, jadi nggak ada saling melarang, itu aja sih kesepakatannya pasti paling di situ aja. Ya, tetapi intinya saling ini ya, saling percaya aja dan tidak ada saling larang. Iya gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi nih, kayak dalam pengambilan keputusan penting nih, maaf nih, kalau boleh tahu nih, kayak pengambilan keputusan di dalam memanage keuangan gitu di dalam rumah tangga itu bagaimana, Bu? Ya aku yang ini sih aku yang pegang karena maaf ya bukan karena bukan aku lebih gede atau apa, itu juga kan emang harus disyukuri ya, suami gaji berapa atau aku berapa gitu kan, udah istilahnya mah gaji suami untuk nafkah, dan gaji aku mah istilahnya itu mah bonus karena aku emang mau kerja ya. Jadi emang udah aku suami kasih ke aku tuh per hari karena emang upahnya per hari. Jadi aku emang gunain si uang dari suami yang per hari itu emang untuk kebutuhan aku dan anak gitu. Emang bener kan itu nafkah buat aku dan anak ya. Jadi emang sehari-hari itu udah ke suami aja gitu. Yang akunya mah udah dianggap ada aja gitu. Jadi mungkin karena kalau istri bekerja mah kan itu bonus ya, bonus, uang suami uang istri, uang istri ada uang istri gitu. Oke. Jadi karena mungkin suami juga mendukung ya untuk bekerja sampai saat ini, tetap masih mendukung, masih support. Baik. Nah, kalau untuk kayak karir nih, kayak di dalam karir ibu kan kedepannya gitu, apakah akan tetap berkarir atau suami ada memberikan jeda nih harus berhenti di sekian tahun atau bagaimana? Alhamdulillah sih suami nggak ngelarang, kalau kita emang masih mau, masih sanggup sok aja, masih dibutuhkan ya sama perusahaan ya oke aja, karena di dalam kerjaan aku masih kalau emang masih kinerja masih bagusnya insya Allah masih dipertahankan, masih sampai umur 40 lebih juga masih ada sih yang bekerja gitu. Sayang juga kan untuk zaman sekarang kalau nggak kerja lumayan, UMR juga pasti udah lumayan naik ya, nomor 3 lah ya. Jadi kalau misalkan ditinggalin tuh sayang gitu. Aku yang merintis dari gaji 600 sekarang udah mau 3 juta kan sayang gitu. Karena emang kalau kerja tuh ada ini ya, ini tersendiri lah, punya duit sendiri mah lebih enak gitu. Jadi urusan karir mah alhamdulillah ya suami support sampai saat ini, dan mungkin sampai ibu memutuskan kapan mau berhenti itu tidak tahu sampai kapan gitu, karena memang melihat situasi dan kondisi lebih ke memanfaatkan saja ya, karena kalau punya uang sendiri mah mungkin lebih enak untuk menggunakannya dan lebih bebas atau lebih leluasa gitu ya. Nah, kemudian apakah ada perubahan dalam pembagian peran gitu atau tanggung jawab jadi sejak awal pernikahan hingga sekarang gitu? Jika ya, bagaimana ibu beradaptasi? Oh iya. Ya, ada perubahan gitu. Paling dari pertama menikah tuh kayak sebelum punya anak ya. Oh iya. Sebelum punya anak teh
kayak yang santai-santai aja kita Iya. berdua. Tapi setelah ada anak Hmm. benar-benar yang wow ekstra, benar-benar baru belajar yang namanya anak pertama ya, ini harus bagaimana, itu harus bagaimana, yang namanya anak begadang itu kan benar-benar luas ya kan. Alhamdulillah kalau misalkan suaminya yang mau bantu ya kan. Kalau misalkan suaminya yang cuek mah ya itu mah ya gitu teh. Ya itu mah balik lagi ke diri masing-masing. Banyak kan tipe-tipe cowok yang ada yang membantu, ada yang enggak. Paling perubahannya di situ di pas punya anak. Oke, jadi perubahan peran dan tanggung jawabnya itu yang sangat signifikan perbedaannya itu ketika memang sebelum dan Iya. sudah punya anak. Nah, mungkin jeda waktu sudah menikah terus kemudian punya anak tuh berapa tahun? 7 bulan itu Oh, kan 7 aku bulan. memutuskan untuk punya anak tuh bukannya dipikir-pikir dulu, karena emang Ya. kalau misalkan aku hamil itu harus berhenti kerja karena dari perusahaan nggak boleh Hamil. jadi aku masih mau kerja aja di stop dulu waktu itu sampai berapa tahunnya aku nggak tahu, tapi Allah ngasih jalan cepet gitu, di akunnya juga jadi males atau udahlah nggak apa-apa, dari hati sendirinya juga udahlah nggak apa-apa Siap, punya ya. anak juga Udah gitu, siap. udah siap gitu. Jadi nggak lama dari situ, cuma 7 bulan kosong langsung aku hamil. Nah dari situ juga udah berapa bulan hamil ya, 6 atau 7 bulan udah berhenti. Jadi dulu pas awal pernikahan sampai sekarang perubahan peran dan tanggung jawab itu perbedaannya itu ketika sebelum dan setelah punya anak. Ya, karena memang kalau setelah punya anak beban dan tanggung jawabnya semakin meningkat Iya, gitu, jadi ada betul. pola kebiasaan yang berubah Iya, gitu iya. ya, seperti itu. Dan alhamdulillahnya mungkin suami mensupport dan pengertian gitu ya, nggak cuek gitu lah ya, Iya. seperti kayak bantuin buatin susu di malam hari gitu ya, seperti itu. Tapi dulu mungkin sempat berhenti dulu ya, sempat resign dulu Iya, dari pas hamil gitu ya. hamil tuh 7 bulanan sana nggak kerja, keluar kerja teh dari 7 ke 9 bulan tuh yang namanya kesel di rumah ya kan, nggak ada kerjaan, biasa kerja ini cuman olahraga, cuman kesana kemari gitu kan, benar-benar kesel gitu. Tapi dalam hati emang nggak memutuskan nanti aku harus kerja lagi atau aku nggak kerja lagi, itu nggak ada sih. Tapi kalau ada milik rezeki mudah-mudahan nanti kerja lagi. Nah alhamdulillah setelah anak 1,5 tahun dikira kayak udah inilah anak cewek mah udah hidang. iya udah bisa sendiri istilahnya, Ya, udah mandiri mandiri gitu ya. gitu kan. Jadi kayaknya memutuskan untuk kerja lagi juga oke. Dan alhamdulillah masih ada milik rezekinya, masih bisa bekerja sampai sekarang gitu. Mungkin jadi ada jeda dulu ya, sebelum kan dulu juga sebelum menikah itu memang sudah menjadi karyawan gitu ya, seperti itu. Dan resign sebentar tuh ketika memang proses hamil gitu ya, melahirkan dan sampai anak yang sampai balita mungkin ya, sampai 5 tahunan ya. Enggak, sampai 1,5 tahun. Oh, 1 tahun setengah. Anak cewek mah kan ininya beda ya Oh, iya. sama anak cowok, jadi mandirinya tuh cepet gitu. Iya, Si anak iya. cewek emang jadi kayak umur 1,5 tahun juga dia udah bisa ditinggal, udah anteng, jadi ya udahlah. Oh iya. Kerja. Kirain teh udah sampai 5 tahun dulu. Oh iya, berarti Nah, ketika anak di usia 1,5 tahun kembali lagi ke iya. dunia karir gitu ya, Iya. bekerja kembali. Nah kemudian nih, seberapa besar gitu ibu merasa didukung oleh pasangan dalam menghadapi tantangan pribadi ataupun pekerjaan? Paling kalau curhat pasti ya ke suami, istilahnya mah ada masalah di kerjaan pasti ada lah ya. Tapi suami menanggapinya lebih ke udahlah sabar aja gitu kan, jalani aja gitu. Tapi kayak mau ngelarang kerja Ya. enggak, mau nyuruh resign enggak, cuma balik lagi ke diri sendiri katanya. Padahal mau kerja sok, mau udahan kan sok, itu aja, nggak nyuruh nggak ngelarang gitu. Paling lebih ke ngupahannya, ngupahan mah kalau ada dalam ini pekerjaan masih itu aja. Oke, berarti sejauh ini di dalam dunia pekerjaan mengenai urusan pribadi dan profesional, suami lebih ke mendukung penuh gitu ya, mendukung penuh. Jadi memang tidak memaksakan juga, itu keputusan tetap ada di ibu
gitu ya, seperti itu. Oke. Alhamdulillah ya Bu. Hmm. Kemudian bagaimana cara ibu dan pasangan menjaga perasaan agar lebih dekat gitu, ataupun dalam secara hubungan fisik yang mesra gitu di dalam pernikahan gitu, gimana Bu? Ya paling itu aja kayak zaman pacaran ya, Mm-mm. peluk misalkan, atau naik motor misalkan kan ya, peluk gitu aja sih. Intinya tidak ini ya, tidak malu ya, walaupun tidak, sudah tidak. di usia pernikahan Iya, 9 tidak. tahun tidak malu untuk bermesraan Iya. gitu. Nah Ibu, mohon maaf sekali nih apabila agak sensitif nih pertanyaannya. Bagaimana cara Ibu menjaga kualitas seksual gitu dengan pasangan gitu agar tetap harmonis gitu? Ya paling istilahnya mah meskipun aku karyawan kerja ya Capek gitu, tapi yang namanya itu kebutuhan biologis mah tetap harus ini harus ya terpenuhi gitu. Nah untuk kegiatan apa saja yang sering Ibu lakukan bersama pasangan untuk mempererat hubungan gitu, yang kayak seperti tadi kan tidak malu ketika berboncengan, masih pelukan seperti lagi zaman pacaran nih. Kemudian kalau untuk kegiatannya apa nih Bu? Paling kayak Liburan berangkat bersama ya, gitu. piknik gitu, meskipun jarang tapi kalau misalkan ada waktu bertiga betul mah jadi quality time-nya teh bener ini. Quality time-nya berarti liburan ya. Ya, Walaupun sibuk dan di tengah-tengah kesibukan selalu menyempatkan gitu. Iya. Nah mungkin ada yang terkait sekalian gitu dengan agenda pekerjaan, terus sekalian liburan gitu, seperti ada. Aku lagi kerja kan jadwal ke Pangandaran, nah itu pasti aku bawa suami sama anak sekalian liburan. Jadi pekerjaan dijalani, Iya. liburan juga dijalani gitu, jadi kedua-duanya bisa diseimbangkan gitu ya untuk memanfaatkan waktu. Oke. Nah, apakah ada hal-hal yang Ibu rindukan nih dari hubungan awal pernikahan gitu? Misalkan jika iya, apa itu dan bagaimana untuk mencoba mengatasinya? Misalkan dulu mah merindukan hal ini di awal pernikahan dan sekarang misalkan udah lulus, misal gitu. Ada. Apa itu itu? Bu? zaman dulu tuh suami suka mau antar-antar. Oh. Ya, suka Dulu. mau dulu. Oke. Suka mau kadieu yuk hayu. Jadi selalu ready. Selalu gitu. ready. Kalau untuk sekarang dia banyaknya males karena mungkin capek sama kerjaan gitu. Terus juga posisi akunya bisa naik motor juga, jadi paling ya sok aja kamu aja yang berangkat sama anak misalkan. Ya. Kajian dia yang kasih biayanya, itu aja sih paling. Berarti itu adalah hal atau momen-momen yang Ibu rindukan ketika memang pengen gitu ya diantar jemput gitu ya, ketika memang capek walaupun Ibu juga memang bisa atau mengendarai atau bisa berkendara mandiri, tapi ada kalanya pengen kayak dulu gitu ya. Kalau dulu mungkin pas awal-awal kemana-mana diantar dijemput gitu ya. Sekarang kalau lebih mempercayakan karena ibunya dianggap Wonder Woman gitu ya, serba bisa. Sok aja lah gitu, sendiri aja weh. Jadi ada kalanya memang pergi berdua sama anak gitu tanpa suami gitu. Iya, ada. Oke. Nah. Kemudian untuk mengatasinya pasti kan Ibu ada rindu ya dalam hal itu. Nah, mencoba untuk mengatasinya gimana itu? Ya pertamanya membujuk lah, ayolah tuh udah lama misalkan nggak pernah berangkat, nggak pernah jajan ke sini, misalkan beli ini dulu mah sering beli ini gitu kan. Nggak malas, sok aja misalkan ini paling ya udahlah, satu-satunya cara aku aja yang berangkat, nanti bungkus lah buat dia, paling gitu aja. Oke. Di awal usahanya membujuk gitu ya, tapi ya karena ya ogah-ogahan dan malas, ya udahlah, ujung-ujungnya udahlah pergi aja jadinya dibungkus gitu ya buat suami gitu kayak gitu. Nah, kemudian nih
seberapa sering ibu dan pasangan mengalami konflik atau pertengkaran? Kalau dulu mah sering ya, Itu di berapa di umur berapa tahun pernikahan ya. Mm-mm. Kayaknya mas sebelum aku kerja nih, di awal Di 3 pernikahannya, tahun pertama ya? iya 3 tahun pertama Di itu, 3 tahun 3 pertama. tahun pertama. Nah udah 5 tahun mah Ya. lebih ke lancar jaya kayaknya mah gitu. Mungkin dipicunya kayaknya ekonomi sih kebanyakannya ya, karena dulu aku kerja, misalkan suami kerja ada penghasilan lebih. Nah sekarang pas aku nggak kerja, suami kerja, berkurang lah istilahnya. Jadi konflik dan pertengkaran itu lebih Banyak ujiannya ya. di atau banyaknya atau sering terjadinya di 3 tahun pertama. Kalau kesini mah ya kalau udah bisa melewati Iya. di 3 tahun pertama sudah bisa terlewati, alhamdulillah ya, Iya. sudah membaik. Iya. Dan itu ibu tadi mengatakan pemicunya itu lebih ke ekonomi Iya. gitu ya di 3 tahun pertama. Nah tadi kan konfliknya itu lebih ke pemicunya itu lebih ke di ekonomi itu. Bagaimana itu ibu cara menyikapi atau meresponnya dalam ketika berkonflik seperti itu? Paling ya udahlah istilahnya mah disyukuri aja, misalkan cuman segini ya, itu memang milik rezekinya segini gitu. Mungkin hari esok akan beda lagi sih gitu, berpikirnya seperti itu. Oke. Jadi meresponnya ibu lebih ke banyakin syukur gitu ya. Dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi itu banyakin syukur. Kemudian nih, apa yang ibu pelajari tentang diri dan atau pasangan dari konflik yang pernah terjadi gitu. Nah maknanya, pengambilan hikmahnya apa yang ibu pelajari, atau makna apa yang dapat ibu ambil gitu dari konflik-konflik yang sudah terjadi? Kan itu konflik lebih sering ke ekonomi ya. Jadi lebih sekarang lebih mikir untuk nggak terjadi lagi seperti dulu tuh, lebih hemat istilahnya. Jadi harus lebih dipikirkan untuk pengeluaran, untuk segala macam kebutuhan tuh harus lebih dipikirkan gitu, karena nggak akan